Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu bukan? Nah, Bu Ani akan mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita harus selalu menjaga 5M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selanjutnya, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan, yaitu tema 1. Keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terbatas kepada suku, tetapi juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Keragaman suku bangsa berpengaruh terhadap keragaman budaya yang ada, di antaranya keragaman tarian, bahasa, alat musik, lagu daerah, dan cara hidup. Demikian juga dengan keragaman rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Rumah adat masing-masing daerah di Indonesia mempunyai sejarah dan karakteristik yang berbeda-beda. Kegotong royongan yang dilakukan untuk membangun sebuah rumah adat menghasilkan peninggalan yang mempunyai nilai sejarah. Itulah indahnya kebersamaan di mana masyarakat di suatu daerah bahu-membahu untuk membangun sebuah rumah adat, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat penyimpanan benda lain. Kali ini kita akan membahas rumah adat terlebih dahulu. Yang pertama, rumah adat Baduy. Kita lihat rumah adat Baduynya. Rumah adat yang ada di daerah Banten, Jawa Barat ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi mempunyai nilai kehidupan. Bentuk rumah di sana disebut julang ngapak. Rumah Baduy berbentuk panggung. Jika tanahnya tidak rata, maka tidak boleh meratakannya. Untuk menyamakan tingginya, mereka menyesuaikannya dengan tinggi rendahnya tiang. Rumah adat Baduy mempunyai ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, rumah yang dibangun tidak boleh menyentuh tanah. Yang kedua, tiang-tiang kolong harus dialasi batu. Yang ketiga, dindingnya terbuat dari anyaman bambu atau bilik. Yang keempat, atap terdiri atas 2 bagian, kiri dan kanan. Atap sebelah kiri berukuran lebih panjang. Yang kelima, atap terbuat dari ijuk atau daun kelapa. Yang keenam, tidak mempunyai jendela. Dan selanjutnya, lantainya terbuat dari bambu atau palupu. Rumah adat yang kedua adalah rumah adat Tongkonan. Tongkonan merupakan rumah adat khas Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Indah kebersamaan pada rumah adat Toraja tercermin dalam kata tongkonan itu sendiri. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang berarti tempat duduk, yang difungsikan sebagai tempat berdiskusi para bangsawan Toraja. Begitu banyak filosofi yang terkandung dalam rumah adat Tongkonan ini, seperti adanya kepercayaan, kebanggaan, tradisi kuno,
dan peradaban yang semuanya tersirat dalam bangunan rumahnya. Rumah adat Tongkonan ini mempunyai 4 warna dasar, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Semua warna ini mempunyai arti bagi masyarakat Tanah Toraja. Warna hitam melukiskan kematian dan kegelapan, sedangkan warna kuning menyimbolkan anugerah dan kekuasaan Tuhan. Merah diartikan sebagai warna darah yang melambangkan kehidupan manusia. Warna putih melambangkan daging dan tulang yang berarti suci. Ciri khas rumah Tongkonan sebagai berikut. Yang pertama, terbuat dari kayu tanpa adanya logam seperti paku untuk memperkuat bangunan. Yang kedua, berbentuk panggung di mana kolongnya dipakai untuk kandang kerbau. Yang ketiga, atap rumah terbuat dari ijuk hitam berbentuk melengkung, terlihat seperti perahu tertelungkup bersama buritan. Yang keempat, ujung atapnya runcing ke atas. Yang kelima, rumah Tongkonan mengarah ke utara. Yang keenam, kepala kerbau atau tanduknya ditempel di tiang utama depan rumah. Yang ketujuh, banyak sedikitnya tanduk kerbau menandakan tinggi rendahnya derajat pemilik rumahnya. Yang ketiga, rumah adat Papua. Honai merupakan rumah adat daerah Papua yang banyak ditemukan di lembah dan pegunungan bagian tengah Pulau Papua. Rumah Honai berbentuk bulat, difungsikan untuk menahan tiupan angin yang kencang dan mengurangi hawa dingin pegunungan. Rumah Honai merupakan sebuah rumah adat yang mencerminkan indahnya kebersamaan. Hal ini dilihat dari bentuk rumah yang melingkar atau bulat, melambangkan persatuan yang tinggi antar sesama suku. Menurut mereka, tinggal dalam satu Honai berarti mempunyai tujuan yang sama dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Rumah adat ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tinggi rumah kurang lebih 2,5 meter. Yang kedua, bentuk atap bulat kerucut terbuat dari jerami atau ilalang, berfungsi untuk melindungi dinding dari air hujan. Yang ketiga, dinding rumah terbuat dari kayu dengan satu pintu pendek dan tidak berjendela. Dan yang keempat, terdiri atas 2 lantai, di mana lantai pertama untuk tidur dan lantai kedua untuk bersantai. Rumah Honai ini selain untuk rumah tinggal berfungsi juga sebagai yang pertama, tempat menyimpan alat-alat perang dan berburu. Yang kedua, tempat melatih anak lelaki supaya menjadi orang yang kuat sehingga ketika dia dewasa dapat melindungi sukunya. Yang ketiga, tempat untuk menyusun strategi perang jika terjadi peperangan. Dan yang keempat, tempat menyimpan alat-alat atau simbol dari adat suku yang sudah ditekuni sejak dulu. Yang keempat, rumah adat Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai
seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Sekarang yang kelima, kita akan bahas dengan rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini, Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Kendang yang biasa disebut Mbaruniang. Rumah Kendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut gunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Mbaruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Mbaruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Yang ketiga, tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Yang keempat, tingkat keempat disebut lemparai. Disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Yang terakhir, tingkat kelima disebut hekang kode, untuk tempat sesajen persembahan kepada leluhur. Selain keragaman rumah adat, kita juga mempunyai keragaman bahasa daerah. Ada berbagai macam bahasa daerah yang digunakan di Indonesia. Perbedaan bahasa daerah tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti letak geografis, sejarah Indonesia, dan keterbukaan terhadap budaya atau bahasa luar. Menurut berbagai sumber, beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan dalam daftar bahasa daerah di Indonesia berdasarkan provinsi sebagai berikut. Aceh. Bahasa daerah Aceh Gayo. Sumatera Utara, bahasa daerahnya Batak. Sumatera Barat, bahasa daerahnya Minang. Riau, bahasa daerahnya Melayu. Jambi, bahasa daerahnya Kubu. Sumatera Selatan, bahasa daerah Palembang. Bangka Belitung, bahasa daerah Melayu Bangka. Bengkulu, bahasa daerah Serawai atau Lebak. Lampung, bahasa daerah Melayu. DKI Jakarta, bahasa daerahnya Betawi. Jawa Barat, bahasa daerahnya Sunda. Banten, bahasa daerahnya Banyumasan dan Jawa. Jawa Tengah, bahasa daerahnya Jawa. Begitu pula dengan Yogyakarta, bahasa daerahnya Jawa. Jawa Timur, bahasa daerahnya Jawa dan Madura.
Bali bahasa daerahnya Bali dan Sasak. Nusa Tenggara Barat bahasa daerahnya Sumbawa dan Bima. Nusa Tenggara Timur bahasa daerahnya Alor dan Belu. Kalimantan Tengah bahasa daerahnya Dayak, Melayu, Banjar, dan Bakumpai. Kalimantan Selatan bahasa daerahnya Bugis, Banjar, dan Melayu. Kalimantan Timur bahasa daerahnya Dayak, Kutai, Banjar, dan Melayu. Kalimantan Utara bahasa daerahnya Tidung, Dayak, dan Melayu. Kalimantan Barat bahasa daerahnya Melayu dan Dayak. Sulawesi Utara bahasa daerahnya Minahasa, Sangir, dan Talaut. Sulawesi Barat bahasa daerahnya Toraja dan Makassar. Sulawesi Tengah bahasa daerahnya Balantak. Sulawesi Tenggara bahasa daerahnya Bunkul, Laki, dan Muna Butung. Sulawesi Selatan bahasa daerahnya Mandar dan Toraja. Gorontalo bahasa daerahnya Atinggola dan Gorontalo. Maluku bahasa daerahnya Banda, Buru, Furu, Aru. Maluku Utara bahasa daerahnya Bacan, Damar, Balila, dan Fayo. Papua Barat bahasa daerahnya Man, Morwap, Molof, dan Moi. Papua bahasa daerahnya Dera, Kaure, dan Ketuk Besi. Selain keragaman rumah adat dan bahasa daerah, kita juga mempunyai makanan khas di negeri kita tercinta Indonesia ini. Salah satunya sego jamblang. Nasi jamblang yang dalam bahasa adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Selanjutnya, nasi pecel. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Selanjutnya, lontong sayur. Sangat mudah ditemui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Selanjutnya, nasi krawu. Nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Selanjutnya, nasi gudeg. Nasi gudeg atau dalam bahasa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Selanjutnya kita akan membahas keragaman adat istiadat di Jawa Tengah. Suku Jawa dikenal sebagai suku dengan jumlah populasi terbanyak di seluruh Indonesia. Dimanapun tempat di Nusantara, orang Jawa pasti selalu ada. Selain dikenal memiliki pribadi yang ramah, orang-orang Jawa juga punya sejarah, tradisi, dan kebudayaan yang luar biasa, sama seperti suku-suku lainnya. Hal ini dibuktikan misalnya dengan banyaknya jenis tari, musik, rumah adat, dan upacara adat yang dimilikinya. Yang pertama, upacara adat Jawa. Upacara adat adalah suatu ritual yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok masyarakat yang masih memiliki keterkaitan etnis, suku, maupun kebudayaan untuk mencapai tujuan yang bersumber pada nilai-nilai leluhur
dan nenek moyang mereka. Di Jawa sendiri ada beberapa upacara adat yang tergolong cukup unik. Beberapa adat istiadat Jawa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, upacara kenduren atau selamatan. Upacara ini dilakukan secara turun-temurun sebagai peringatan doa bersama yang dipimpin tetua adat atau tokoh agama. Adanya akulturasi budaya Islam dan Jawa di abad ke-16 Masehi membuat upacara ini mengalami perubahan besar. Selain doa Hindu atau Buddha yang awalnya digunakan, diganti ke dalam doa Islam. Sesaji dan persembahan juga menjadi tidak lagi dipergunakan dalam upacara ini. Berdasarkan tujuannya, upacara kenduren ini dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kenduren wetonan atau disebut wedalan adalah upacara kenduren yang digelar pada hari lahir seseorang atau weton, dilakukan sebagai sarana untuk memanjatkan doa panjang umur secara bersama-sama. Yang kedua, kenduren likuran adalah upacara kenduren yang digelar pada tanggal 21 bulan puasa dan dilakukan untuk memperingati turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran. Yang ketiga, kenduren muludan adalah upacara adat Jawa yang digelar setiap tanggal 12 bulan Maulud dengan tujuan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, upacara grebeg. Selain upacara kenduren, di Jawa juga dikenal upacara grebeg. Upacara ini digelar 3 kali dalam setahun, yaitu tanggal 12 Mulud, 1 Syawal, dan 10 Besar. Upacara ini digelar sebagai bentuk rasa syukur kerajaan terhadap karunia dan berkah Tuhan. Yang ketiga, upacara Tedak Sinten. Upacara Tedak Sinten merupakan upacara adat Jawa yang digelar bagi bayi usia 8 bulan ketika mereka mulai belajar berjalan. Upacara ini di beberapa wilayah lain juga dikenal dengan sebutan upacara turun tanah. Tujuan dari diselenggarakannya upacara ini tak lain adalah sebagai ungkapan rasa syukur orang tuanya atas kesehatan anaknya yang sudah mulai bisa menapaki alam sekitarnya. Yang keempat, upacara tingkepan. Upacara tingkepan atau mitoni adalah upacara adat Jawa yang dilakukan saat seseorang wanita tengah hamil 7 bulan. Pada upacara ini, wanita tersebut akan dimandikan air kembang setaman diiringi panjatan doa dari sesepuh agar kehamilannya selamat hingga proses persalinannya nanti. Upacara adat di atas hampir semuanya menuntut adanya kerjasama antar anggota masyarakat. Gotong royong yang menjadi salah satu ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia menjadi alat penjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman budaya lainnya adalah alat musik tradisional. Dari Aceh, alat musiknya serune kale. Ditiup serta terdapat lubang yang dimainkan dengan jari sebagai pengatur nada. Alat musik dari Sumatera Utara yaitu aramba. Cara penggunaannya dipukul dengan menggunakan pemukul khusus. Alat musik dari Sumatera Barat yaitu saluang.
ditiup, serta terdapat lubang yang dimainkan dengan jari sebagai pengatur nada. Alat musik dari Riau yaitu gambus. Cara memainkannya dipetik dengan menggunakan jari serta memainkan nada dengan menggunakan jari. Alat musik dari Jambi yaitu gambus. Dipetik pada bagian senarnya. Alat musik dari Sumatera Selatan, akordion. Dimainkan dengan menggunakan dua tangan. Tangan yang satu sebagai pengatur alunan suara, sedangkan tangan yang satu lagi sebagai pengatur nada. Alat musik dari Bengkulu yaitu dol, dipukul dengan menggunakan alat pemukul. Alat musik dari Lampung yaitu bende, dipukul dengan menggunakan alat pemukul khusus. Alat musik dari Bangka Belitung yaitu gendang Melayu, ditepuk dengan menggunakan telapak tangan. Selanjutnya, alat musik Kepulauan Riau yaitu gendang panjang, ditepuk dengan menggunakan telapak tangan. Alat musik dari Jakarta yaitu tehyan, digesek dengan alat khusus pada bagian senar atau dawanya seperti memainkan biola. Sekarang alat musik dari Jawa Barat yaitu angklung. Cara memainkannya dengan digetarkan dengan menggunakan tangan. Alat musik dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur yaitu gamelan. Dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan pemukul khusus. Alat musik dari Banten yaitu gendang, ditepuk dengan menggunakan telapak tangan. Alat musik dari Bali yaitu gengceng, diletakkan di kedua telapak tangan, kemudian ditepuk sehingga saling berbenturan dan mengeluarkan suara. Alat musik dari Nusa Tenggara Barat yaitu serunai, dengan cara ditiup sambil memainkan nada dengan menggunakan jari pada lubang-lubangnya. Alat musik dari Kalimantan Barat yaitu tuman, ditepuk dengan menggunakan telapak tangan. Alat musik dari Kalimantan Timur yaitu sampe, dipetik pada bagian senarnya. Alat musik dari Kalimantan Tengah yaitu japen, dipetik pada bagian senarnya. Alat musik dari Kalimantan Selatan yaitu panting, dipetik pada bagian senarnya. Alat musik dari Kalimantan Utara yaitu babun, dipukul menggunakan tangan. Alat musik dari Sulawesi Utara yaitu kolintang, dengan cara dipukul dengan menggunakan pemukul khusus. Alat musik dari Sulawesi Tengah bernama ganda, ditepuk dengan menggunakan telapak tangan. Alat musik dari Sulawesi Barat yaitu kecapi, dipetik pada bagian senarnya. Alat musik dari Papua yaitu tifa, dimainkan dengan cara ditepuk dengan menggunakan telapak tangan. Selamat belajar anak-anak hebat kelas 4, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.